Selamat sore teman-teman semua. Film dari Shadow Stray tentang pembunuh bayaran tampil di Netflix. Kalau dibilang cerita ini adalah hampir campuran dari semua cerita yang pernah kita tonton, ya itu tidak menutup kemungkinan. Misalnya ngomongin dengan hubungan Rory Ballerina adalah bagaimana seorang pembunuh memiliki ikatannya tersendiri, ikatan manusiawinya sendiri. Ngomongin John Wick juga hubungan antara beberapa organisasi hitam kayak narkoba, informan, terus organisasi pembunuh bayaran, semua dijadiin satu pakaian, jadilah John Wick. Nah, cerita ini memang tidak lepas dari formula seperti itu. Tidak lepas dari formula The Raid-nya, tidak lepas dari formula Ballerina-nya, tidak lepas dari formula John Wick-nya. Tapi yang spesial adalah meskipun tiba-tiba kan pernah main di beberapa film. Tatang Ginting pernah main di berapa film, tetapi Aurora Ribeiro sepanjang dia main series, main film, dia sering mainnya ke drama, hingga begitu chemistry dia main film aksi, chemistry dramanya yang benar-benar kita nggak bisa mengatakannya itu sebagai suatu pembaruan dalam cerita, ya karena Aurora Ribeiro pernah lebih sering main film drama. Tapi yang spesialnya dari Shadow Stray bagiku adalah bagaimana ternyata formula lebih menghadirkan sisi manusiawi sebuah pembunuh yang pengen punya ikatan sama seseorang tuh benar-benar terbalut secara rapi. Benar, kalau dia menawarkan adegan tonjok-tonjokan, tembak-tembakan, tusuk-tusukan, itu memang sebuah keharusan dalam film yang ngomongin aksi, trailer, film, blood, juga mereka ngomongin gore, bahkan sisi horornya lebih melekat daripada film horor biasanya. Ya itu sebagian dari cerita yang benar-benar bisa kita terima. Tapi yang perlu yang jadi sebuah catatan dari film ini adalah, ya sekali lagi beberapa film di situs streaming memang benar-benar memberikan suatu sensasi yang berbeda saat kita menonton. Gak selalu kita berbicara filmnya jauh dari kualitas maksudnya jauh dari kualitas antara film yang ada di bioskop sama yang di sini. Kali ini ya filmnya benar-benar porsinya pas saat kita menonton adegan tusukan atau adegan bunuh-bunuhan, pukul-pukulan. Pengaturan kameranya cepet rapi, suaranya cukup memanjakan, adegan peraga koreografinya cukup sepadan dengan kualitas yang kita inginkan, ataupun kualitas dramanya antara chemistry Aurora Ribeiro dari lawan mainnya siapa ya, lalu iya wajah pos si sebaliknya banyak aneh toh Pipar sudah dewan Ali Fikri yang diprot sebagai independen, ya dia yang berperan sebagai sahabat dan Maria Baro pahit iya dibaca sebagai Molgi, orang yang benar-benar yang mungkin dia sebagai adik yang
yang membuat mereka kedua baik 13 si Aura Ribeiro yang belakangan namanya Nomi itu memiliki ikatan dengan Monji ini hingga sekarang pada Monji menghilang amarahnya timbul, terus dia pergi nyarinya, dicari-cari ke jaringan dia, saling berantem, bunuh-bunuhan dan lain sebagainya. Itulah misalnya jalannya memang cukup simpel jalan ceritanya, meskipun ada liuk-liuknya selama 2 jam lebih. Nah, apakah itu sepadan dengan misalnya kita nonton di Netflix dan nonton di bioskop? Ya, ada hal yang sepadan pasti ada. Kalau jual di streaming bisa nonton kapan aja. Yang harus dikejar adalah bagaimana film ini cepat populer. Berarti ya selain promosi ya jangan ceritanya harus dibuat serapi mungkin, semenarik mungkin, complicated mungkin. Lah cerita ini memang menawarkan complicated selain tadi chemistry antara Moji dan Nomi at 13. Yang paling kuat adalah bagaimana menjelaskan simbol polisi koro, simbol si Adipati Dolken, simbol politisi, simbol orang-orang yang ada politisi korup juga si Arswendo, terus simbol-simbol tokoh-tokoh yang ada di dunia hitam, Kristo Immanuel jadi Jeki, terus ada si Hiroki Kato jadi Kenjiro aja orang perantara dari kelompok Yakuza-nya, ataupun ya orang yang benar-benar juga sering main di seri serupa yang hampir mirip seperti Alder Billy yang sebagai Aldri sebagai Ariel ya cukup pas. Jadi kalau menurut saya Shadow Stray punya kekuatan cerita benar-benar kuat, meskipun ya kritiknya ya cukup minim ya sebenarnya tentang penjelasan hubungan antara kenapa tokoh prasetyo polisi ini hubungannya sama organisasi hitam, hubungannya apa selain dia polisi korup, itu nggak diceritain secara jelas. Terus hubungan bagaimana antara Shadow dan beberapa istilah itu hierarkinya seperti apa kurang benar-benar diceritakan secara jelas, meskipun yang membuat ceritanya ya hanya terpaku bagaimana si Lumi ini mencari saudara angkatnya aja. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf jika boleh menilai 8 dari 10. Jika suka dengan video ini, silakan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik, saran atau komentar, jika ada ide terus komentar. Jika ingin berinvestasi di channel ini, silakan klik link summary di deskripsi atau subscribe aja. Cukup sekian dan terima kasih.